76 perjamuan bertindak aliran keren setengah. Jia Jiaoji bisa dibilang punya banyak muka di kota Longan ini, atau lebih tepatnya, keluarga Jia bisa dibilang punya banyak muka di kota Longan ini. Jia Jiaoji berhasil memesan kamar 10 setelah bersusah payah. Bisa mengadakan pesta ulang tahunnya di gedung klub kelas 1, kalau kabar itu tersebar, orang lain pasti iri padanya. Keempatnya berjalan melewati lorong panjang dan menemukan kamar 10 di bagian belakang gedung klub kelas 1. Qi Suewen bahkan sangat sopan, mengambil inisiatif untuk mendorong pintu hingga terbuka. Jika dilihat-lihat, ruangan itu luasnya sekitar 120 meter persegi. Meskipun dekorasi interiornya mahal, jika dibandingkan dengan ruangan yang Yehua datangi kemarin, masih ada celah yang besar. Di sisi ruangan, ada kamar tidur kecil, yang khusus disiapkan untuk para wanita dan pria yang tidak bisa menahan diri. Ada beberapa anak muda yang duduk di ruang 10, dan Jia Jiaoji, pemeran utama, ada di antara beberapa anak muda itu. Jia Jiaoji memang cantik, tetapi jika dibandingkan dengan Tang Wei, dia masih sedikit kurang, terutama aura arogansi di antara kedua alis Jia Jiaoji, sungguh tidak yakin siapa yang memberinya kepercayaan diri. Di samping Jia Jiaoji, ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Keempatnya mengenakan pakaian mahal, dan seperti Jia Jiaoji, aura kesombongan terpancar dari mereka. Di sisi lain, jika melihat Wei Chang, dia tampak sangat alami. Sebagai penguasa tertinggi, Yehua masih belum bisa tampil sealami Wei Chang. Yehua selalu samar-samar memancarkan aura seseorang yang berada di posisi tinggi. Si cantik Tang sudah tiba. Jia Jiaoji berdiri sambil tersenyum, namun tatapannya menyiratkan niat jahat. Ketiga lelaki itu menoleh ke arah Tang Wei dan menganggukkan kepala. Tang Wei ini memang wanita cantik yang sulit ditemukan, temperamennya yang murni sangat sulit ditemukan saat ini. Tang Wei tersenyum sopan, Jia Jiaoji, selamat ulang tahun. Apa yang kalian lakukan dengan sopan? Semua orang, kemarilah dan duduklah. Orang ini siapa? Jia Jiaoji bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, dia sudah tahu hubungan seperti apa yang dimiliki paman tampan ini dengan Tang Wei, dan itu semua berkat Fang Qian. Namanya Wei Chang, dia pacarku. Tang Wei memperkenalkan sambil tersenyum lembut. Wei Chang bersikap sopan dan ramah, halo semuanya. Kalau keenam dosa lainnya melihat kejadian ini, mereka pasti akan mengira kalau Wei Chang salah minum obat. Kalau tidak, kenapa Wei Chang yang memakan manusia ini bisa bersikap sopan seperti ini terhadap manusia? Ketiga laki-laki itu tidak banyak bereaksi, tampaknya mereka telah mengetahui identitas Wei Chang sebelumnya. Di sisi lain, Qi Suewen tercengang. Bukankah orang ini seharusnya adalah paman Tang Wei? Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi pacarnya? Bukankah ini terlalu konyol? Dia terlihat cukup tua untuk menjadi ayah Tang Wei. Jadi dia pacarnya Tang Wei? Jangan sungkan bertanya, di mana kamu sekarang bekerja? Jia Jiaoji mengambil anggur merah yang ada di atas meja dan menggoyangkannya sambil bertanya dengan nada mengejek. Tang Wei sedikit mengernyitkan alisnya. Aku tidak menyangka kalau Jia Jiaoji ini masih sama seperti dulu, dia sama sekali tidak berubah. Wei Chang sama sekali tidak mempermasalahkannya. Saat ini saya sedang menjaga keamanan di sebuah bar. Pada saat ini, salah satu pemuda tertawa, menjaga keamanan. Berarti kamu bekerja sebagai penjaga keamanan. Haha, perkataan pemuda itu membuat 3 orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Tang Wei sudah sangat jelek, sementara Wei Chang tampak sangat normal, dan bahkan masih mampu mempertahankan senyumnya. Qi Suewen tidak mengatakan apa-apa dan berdiri diam di satu sisi. Fang Qian diam-diam berdiri di belakang Qi Suewen, tampaknya ingin menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan mereka. Baiklah, dia hanya bercanda, jangan pedulikan dia. Jia Jiaoji mengubah ekspresinya dan membantu menengahi. Pertunjukan baru saja dimulai, aku tidak bisa membiarkannya berakhir begitu cepat. Saat ini, Tang Wei sangat membenci Jia Jiaoji. Aku seharusnya tidak membawa Paman Wei ke sini. Kurasa Paman Wei pasti sedang merasa tidak enak hati saat ini semua salahku. Paman Wei, ayo kita pergi. Wei Chang tersenyum, tidak apa-apa. Kalau kita pergi seperti ini, kita akan terlihat tidak sopan. Tang Wei, bahkan mantan pacarmu ini tahu sopan santun, mengapa kamu tidak mengetahuinya? Jia Jiaoji membelai lembut rambut indahnya dan berkata dengan nada mengejek. Wei Chang tetap diam sambil tersenyum,
aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh kelompok serangga ini. Anda, Xiao Tang, tenanglah. Wei Chang membelai kepala Tang Wei dengan lembut, seperti saat seseorang membelai hewan peliharaannya. Paman Wei, tidak apa-apa, duduklah. Wei Chang berkata dengan lemah. Jia Jiaoji menatap ke arah beberapa teman baiknya. Ini baru pertunjukan pertama, masih ada pertunjukan lain nanti. Perjamuan bertindak aliran keren 2/2. Setelah duduk, Jia Jiaoji memperkenalkan kepada Tang Wei. Ini adalah tuan muda keluarga Han Kota Longan, Han Keiji. Ini adalah tuan muda keluarga Yu Kota Longan, Yu Wenyan. Ini adalah Liba dari keluarga Li Kota Longan. Dan wanita cantik ini adalah nona muda dari perkebunan Longhu Kota Longan, Sen Miao Miao. Sen Miao Miao masih sendiri sekarang. Teman sekelas Qi, kau harus benar-benar memanfaatkan kesempatanmu. Jia Jiaoji tersenyum lembut, seakan-akan ingin menjilat Qi Suewen. Itu terutama karena Qi Suewen telah melakukan banyak hal besar selama kurun waktu ini dan beberapa petinggi kota Longan terus-menerus memujinya. Alasan Jia Jiaoji mengundang Sen Miao Miao dan Qi Suewen hari ini sebenarnya karena dia ingin mencoba dan menyatukan keduanya. Qi Suewen tertawa hampa dan dengan sopan menganggukkan kepalanya ke arah Sen Miao Miao, yang kemudian tersenyum ke arahnya. Tang Wei, siapa yang kau incar? Katakan pada kakak, kakak jamin kau akan hidup sejahtera di masa depan. Jia Jiaoji mulai menyulitkan Tang Wei lagi. Ini adalah tempo Jia Jiaoji yang sama sekali tidak menempatkan Wei Chang di matanya dan membuat pacarnya terlihat buruk tepat di depannya. Dengan kata lain yang lebih tidak mengenakan, saat ini, Jia Jiaoji berperan sebagai germo, ketiga tuan muda berperan sebagai pelanggan, dan Tang Wei merupakan wanita yang menjadi germo Jia Jiaoji. Tang Wei juga tidak mudah terprovokasi. Sambil membanting meja, Tang Wei berteriak, Jia Jiaoji. Apa maksudmu dengan itu? Tang Wei, paman tua ini benar-benar tidak cocok untukmu. Kakak perempuan juga peduli padamu. Tahun depan, kamu akan lulus, kan? Kamu berencana untuk melanjutkan kuliah setelah lulus. Terus bekerja di bar. Coba lihat Fang Qian, dia bisa bekerja di perusahaan milik keluarga Han setelah lulus. Aku juga berpikir untuk kebaikanmu. 3 perusahaan besar, kamu bisa memilih mana yang kamu mau. Tang Wei segera melihat ke arah Fang Qian. Aku tidak tahu mengapa sahabatku juga mulai bergaul dengan mereka, dan bahkan masuk ke perusahaan keluarga Han, apakah dia sudah memikirkan konsekuensinya? Senyum tipis muncul di sudut mulut Han Keiji. Meskipun Fang Qian ini tidak secantik Tang Wei ini, dia masih perawan dan masih cocok untuk diajak main-main. Untuk wanita seperti Fang Qian yang memiliki pola pikir yang sia-sia, setelah memberinya sedikit keuntungan, dia akan langsung merangkak ke arahmu. Melihat Tang Wei ini, kurasa akan terasa lebih memuaskan saat dia merangkak ke arahku. Teman sekelas Tang, bagaimana kalau begini? Aku akan memperkenalkan pekerjaan kepada paman di sini juga. Kamu datang dan bekerja di perusahaanku. Liba berinisiatif mengundang Tang Wei ke perusahaannya. Aku mendengar dari Jia Jiaoji bahwa Tang Wei ini masih bagus. Aku tidak keberatan berinvestasi sedikit padanya. Tang Wei saat ini sedang marah sampai dadanya bergerak naik turun. Kalau bukan karena Wei Chang yang menariknya, dia pasti sudah marah besar. Tang Wei, jangan meremehkan kebaikan orang lain, kesempatan seperti ini sulit didapat. Jia Jiaoji mengejek, dan sambil mengejek, dia malah duduk di paha Yu Wenyan. Qi Suewen tidak ingin melihat mereka lagi, orang-orang kaya ini sungguh memuakkan, dan aku bahkan mendengar bahwa Jia Jiaoji ini adalah tunangan orang lain. Wanita seperti ini, desah. Wah, tiba-tiba, tepat pada saat ini, pintu terbuka dengan tiba-tiba dan seorang pemuda berpakaian biasa terlihat berjalan masuk ke dalam ruangan. Ekspresi pemuda itu tenang, tetapi, kekejaman terlihat dalam tatapannya. Yu Wenyan menepuk pantat Jia Jiaoji dan tertawa, tunanganmu ada di sini. Jia Jiaoji sama sekali tidak menaruh perhatian pada pemuda itu, hanya sampah yang tidak berguna. Orang tuaku juga sangat buta, untuk benar-benar membuatku bertunangan dengannya. Qin Jin menatap dingin ke arah yang disebut tunangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Jia Jiaoji, aku datang ke sini hari ini untuk membatalkan pertunangan kita, dan tentu saja, juga untuk membalas dendam. 77 tidak, ini adalah pesta pembunuhan perjamuan setengah. Setelah selesai berbicara, Qin Jin menatap Yu Wenyan, sedangkan untukmu, jika kau ingin menjadi pendekar pengambil alihan, aku tidak akan menghentikanmu. Bagaimanapun,
Standar wanita ini sangat rendah, dan sangat mudah untuk keluar masuk darinya. Qin Jin, kau mau mati. Jia Jiaoji langsung marah dan melemparkan gelas anggur di tangannya ke arah Qin Jin. Qin Jin menghindar ke samping dan mencibir, Jia Jiaoji, saat keluargaku masih baik-baik saja, apakah kau lupa bagaimana kau menjilatku? Berpikir kembali ke masa lalu, Qin Jin merasa bahwa dia pasti buta karena telah jatuh cinta pada wanita seperti ini. Hari ini adalah tanggal kematianku. Aku dipukuli sampai mati tepat di ruangan ini, dan pelakunya adalah pengawal Yu Wenyan ini. Dan ketika aku dipukuli sampai mati, semua orang yang ada di ruangan itu terdiam dan melihatku dipukuli sampai mati. Namun, ada yang aneh. Mengapa ada dua orang lagi di sini? Paman dan anak laki-laki itu, aku tidak ingat pernah melihat kedua orang ini di kehidupanku sebelumnya. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati bajingan ini. Jia Jiaoji yang sedang gelisah dan jengkel mengangkat tinjunya yang lemah. Qin Jin tertawa meremehkan dan tanpa ampun memukul perut Jia Jiaoji dengan tangan kanannya. Begitu terkena pukulan itu, mata Jia Jiaoji hampir keluar dari rongga matanya. Setelah melancarkan pukulan itu, Qin Jin mencengkeram rambut tunangannya, lalu menamparkan wajah tunangannya, menamparkan dari kanan ke kiri, dan dari kiri ke kanan secara terus-menerus. Tampar, tampar, tampar. Setelah selesai menamparkan, Qin Jin masih belum merasa puas, dan dia mengayunkan lengannya dan melempar Jia Jiaoji ke satu sisi. Caranya sangat kejam, dan Tang Wei tidak tahan melihatnya lagi dan menutup matanya. Meskipun Jia Jiaoji ini sangat jahat, tetapi dipukuli seperti itu, dia sangat tragis. Qin Jin bahkan tidak melirik Jia Jiaoji yang pingsan. Terus terang saja, pada akhirnya, dia hanyalah kaki tangan, atau lebih tepatnya, mereka semua adalah kaki tangan dan Yu Wenyan ini adalah pelaku utamanya. Dulu setelah aku meninggal, aku pergi ke dunia lain dan berkultivasi selama total 500 tahun dan mencapai alam transformasi dewa. Namun siapa sangka, aku benar-benar akan bertransmigrasi kembali ke dunia ini. Adalah kehendak surga bagiku untuk membalas dendam dan menghapus dendamku. Hal-hal yang hilang saat itu, aku akan mengambilnya kembali satu persatu, dan tentu saja, itu termasuk cinta sejati yang telah hilang. Berbicara tentang cinta sejati, Qin Jin menatap Tang Wei. Tatapannya tampak rumit saat menatap Tang Wei. Saat itu, aku memang diam-diam jatuh cinta pada gadis sekolah biasa ini. Qin Jin duduk dan mengetuk meja, semuanya, mari kita selesaikan hutang kita. Yu Wenyan menoleh dan menatap Jia Jiaoji, lalu berkata pelan, Qin Jin, berlututlah dan bersujud padaku 3 kali, dan mungkin, kamu hanya akan merasakan sakitnya tanganmu yang patah. Qin Jin menghela napas dan bertanya, di mana pengawalmu? Qin Jin, berlututlah. Liba berdiri dan berteriak. Qin Jin langsung menamparkan Liba, siapa yang kau suruh berlutut? Beraninya kau memukulku. Liba memegangi wajahnya dan berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Terhadap kaki tangan ini, Qin Jin sama sekali tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan terhadap mereka. Menendang lutut Liba, Qin Jin langsung mematahkan kedua kaki Liba. Berlututlah dan bertobatlah dengan baik. Qin Jin berkata dengan acuh tak acuh, dan Liba kesakitan sampai-sampai dia berguling-guling di lantai. Ratapan sedih Liba memenuhi seluruh ruangan, dan setelah beberapa saat, Liba pingsan karena kesakitan. Tang Wei jelas ketakutan, dan seluruh tubuhnya bersandar dalam pelukan Wei Chang. Situasi hari ini jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan saat di restoran. Qi Suewen mengernyitkan alisnya. Dulu Qin Jin sangat hebat di sekolah, tetapi setelah keluarganya bangkrut, dia mulai berubah. Namun, saya tidak menyangka dia akan menjadi sekejam dan sebrutal ini. Fang Qian akhirnya tidak dapat menahan rasa takut di hatinya dan mencoba lari keluar ruangan. Namun, bagaimana Fang Qian bisa lolos dari pandangan Qin Jin? Setelah mencengkeram lengan Fang Qian, Qin Jin mengangkat tangannya dan menamparnya, menyebabkan Fang Qian jatuh ke lantai. Wanita jalang, tetaplah di tempatmu. Kalian semua sebaiknya jangan mencoba melarikan diri. Fang Qian memegang pipinya yang bengkak. Qin Jin, apakah kamu sudah gila? Fang Qian, oh Fang Qian, apakah kau pikir aku tidak tahu tentang hal-hal yang telah kau lakukan? Menunjukkan satu wajah di depan orang lain dan menunjukkan wajah lain di belakang mereka. Qin Jin berkata dengan lemah, lalu menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan meminumnya dengan santai.
Anda, tidak, ini adalah pesta pembunuhan perjamuan 2/2. Setelah meneguk seteguk anggur merah, Qin Jin menatap Han Keiji dan berkata, wanita ini sakit parah, berhati-hatilah agar tidak tertular olehnya, dia cukup ahli dalam berbohong. Ekspresi Han Keiji berubah drastis saat dia segera melihat ke arah Fang Qian. Qin Jin tertawa, apakah kalian semua masih belum mengerti? Fang Qian ini adalah bawahan Jia Jiaoji, dan digunakan oleh Jia Jiaoji untuk menggelapkan sumber daya. Tang Wei tidak menyangka Fang Qian adalah orang seperti ini. Dulu Fang Qian memperlakukanku dengan baik, tapi itu semua palsu. Motifnya adalah ingin menyakitiku. Ya ampun, aku benar-benar bodoh. Tatapan mata Han Keiji tampak menyeramkan saat dia berdiri, berjalan ke depan Fang Qian dan bertanya, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Tuan Muda Han, jangan percaya padanya, perasaan Qian terhadapmu itu benar, apakah kau lupa tentang saat-saat bahagia yang kita lalui tadi malam? Tuan Muda Han, bukankah kau sendiri juga merasa sangat senang tadi malam? Qin Jin tertawa, Tuan Muda Han, penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi, Anda harus ingat untuk memakai pelindung. Tuan Muda Han, aku tidak sakit, dia hanya menggertakmu. Fang Qian memeluk kaki Han Keiji dan meratap. Han Keiji berkata dengan bingung, mengapa kau tidak ingin aku memakai pelindung tadi malam? Apakah kau berencana menularkan penyakitmu kepadaku? Tuan Muda Han, Anda salah paham. Saya tidak ingin Anda memakai pelindung karena saya ingin Anda merasa lebih senang. Tuan Muda Han, apakah perasaan terinfeksi penyakit terasa menyenangkan? Qin Jin mencibir. Han Keiji tidak tahan lagi. Dengan mata merah, Han Keiji mengangkat kakinya dan menginjak Fang Qian sambil berteriak, pelacur. Pergi ke neraka, dasar pelacur sialan. Diinjak dengan sekuat tenaga oleh kaki selama 100 kali, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh wanita biasa. Dengan mata terbuka, dan darah menetes dari sudut mulutnya, Fang Qian diinjak sampai mati oleh Han Keiji. Melihat kejadian ini, Qin Jin teringat kembali saat dia meninggal. Aku sepertinya juga dicap sampai mati seperti ini, dan Fang Qian ini juga pernah menginjakku saat itu. Hari ini adalah hari di mana mereka semua akan mendapatkan balasannya. Cukup, dia sudah diinjak-injak sampai mati olehmu. Teriak Yu Wenyan. Wanita jalang sialan, apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena kau sudah mati? Aku bahkan akan menginjak mayatmu juga, wanita jalang sialan, wanita jalang sialan. Entah mengapa, semakin dia menginjak, semakin dia merasa bersemangat, terutama ketika dia melihat mata yang dipenuhi dengan kesedihan dan tidak menutup bahkan setelah mati. Ini terasa lebih menyenangkan dibandingkan tadi malam. Pada saat ini, Jia Jiaoji yang pingsan beberapa saat lalu perlahan membuka matanya. Setelah membuka matanya, yang muncul di matanya adalah Fang Qian yang telah meninggal dengan tidak tenang, dan Han Keiji yang masih terus menginjak perut Fang Qian. Han Keiji, apakah kamu sudah gila? Teriak Jia Jiaoji. Mata Han Keiji benar-benar merah saat dia berbalik dan menatap ke arah Jia Jiaoji. Ini adalah wanita yang kau perkenalkan padaku, seorang wanita yang sakit. Fang Qian tidak punya penyakit apapun, kamulah yang sakit. Kamu masih berani mengatakan bahwa Fang Qian tidak sakit. Bahkan Qin Jin sendiri mengatakan bahwa dia sakit. Han Keiji menunjuk ke arah Qin Jin yang saat itu sedang minum anggur merah dengan santai dan berteriak. Jia Jiaoji perlahan berdiri, Han Keiji, apakah otakmu dimakan anjing? Bahkan mempercayai kata-kata Qin Jin. Qin Jin mengeluarkan ponselnya dan menggoyangkannya, Han Keiji, beberapa saat yang lalu, dia dengan kejam membunuh seorang gadis yang masih dalam masa mudanya. Kekejamannya cukup untuk membuat bulu kuduk seseorang berdiri. Han Keiji seakan terbangun dari mimpi, setelah membalikkan tubuhnya, dia berlari ke arah Qin Jin. Namun, bagaimana Han Keiji bisa menandingi Qin Jin? Dengan sebuah tendangan, Han Keiji terlempar oleh Qin Jin, dan Han Keiji mendarat tepat di tubuh Fang Qian. Tunangan, kenapa kamu hanya berdiri diam saja? Kemarilah dan duduklah. Kamu Wenyan, kenapa kamu masih linglung? Cepat gunakan ponselmu dan panggil orang-orang ke sini. Aku jamin aku tidak akan lari. Yu Wenyan mengeluarkan ponselnya dan berkata ke arah Qin Jin, bagus, kamu punya nyali, kamu bisa melupakan tentang keluar dari ruangan ini hidup-hidup hari ini. Baiklah, mari kita lihat siapa yang akan bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup hari ini. Qin Jin tertawa ringan. Namun,
Melihat wanita yang dicintainya berbaring di pelukan orang lain, Qin Jin sangat tidak senang karenanya. Di kehidupanku sebelumnya, dia sama sekali tidak punya pacar, mengapa hari ini berubah? Dia wanitaku, tidak seorang pun bisa merebutnya dariku. Aku akan berurusan dengannya setelah aku selesai berurusan dengan orang-orang itu. Berani sekali meniduriku, Jia Jiaoji seperti ini, dan kau juga seperti ini. 78 Maafkan aku karena terus terang, tapi kalian semua di sini adalah sampah setengah. Aku menganggapmu sebagai cinta sejatiku, namun kau malah berbaring di pelukan orang lain, semua wanita di dunia ini sama saja. Qi Xuewen tetap diam dan tidak berniat sedikit pun untuk ikut campur. Shen Miao Miao yang berada di samping merasa sangat takut saat ini, namun, dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika aku tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, aku tidak akan datang. Wei Chang memeluk Tang Wei dan dengan lembut menghiburnya, tidak berniat meninggalkan tempat ini. Setelah beberapa saat, 5 pria jangkung dan kekar masuk ke ruangan. Qin Jin menoleh dan melihat. Tentu saja aku mengenali kelima wajah ini, saat itu, kelima pria inilah yang memberi cap padaku hingga aku hampir kehabisan napas, dan Jia Jiaoji lah orang-orang yang menambahkan beberapa cap terakhir di bagian belakang. Dan Shen Miao Miao adalah orang terakhir yang menginjakku. Yu Wenyan berteriak dengan suara berat, bunuh dia. Ya, bos. Kelima pria itu mengepalkan tinju mereka dan menatap ke arah Qin Jin. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menandingi mereka berlima? Mereka berlima adalah kultivator, dan tinju mereka sangat mematikan. Qin Jin tentu saja tahu bahwa mereka adalah kultivator. Namun, aku bukan lagi Qin Jin yang dulu, dan sekarang, aku adalah seorang kultivator alam transformasi dewa, aku dapat membunuh kelima orang ini dengan mudah. Bang, 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 bang. Selain Wei Chang, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas gerakan Qin Jin. Kelima pria itu terlempar, dan setelah mendarat di lantai, kelimanya tewas. Ekspresi Qi Xuewen berubah drastis, orang ini jauh lebih kuat dibandingkan denganku. Jia Jiaji, Yu Wenyan, dan Shen Miao Miao semuanya tercengang. Ketiganya tahu kekuatan kelima pengawal ini, hingga hari ini, mereka bahkan belum pernah mengalami kekalahan, namun, siapa sangka, kelimanya akan mati begitu cepat di tangan si sampah Qin Jin ini. Qin Jin tiba-tiba berdiri dan berteriak, maafkan aku karena terus terang, aku tidak menargetkan siapapun, tetapi kalian semua di sini adalah sampah. Wei Chang sedikit mengernyitkan alisnya, apakah dia memarahiku sampah? Bukankah dia secara tidak langsung memarahi Yang Mulia sampah? Itu tidak akan berhasil, siapapun yang menghina Yang Mulia hanya akan menerima satu hukuman, kematian. Adapun bagaimana aku harus membunuhnya, biar aku pikirkan sebentar. Jia Jiaoji adalah wanita yang cerdas, dia langsung berlutut di lantai dan berteriak dengan penuh kasih, Qin Jin, ini semua salahku di masa lalu, ayo kita kembali bersama baik-baik saja, aku akan memperlakukanmu seperti bagaimana aku memperlakukanmu di masa lalu. Apakah kau akan berlutut dan menjilatku? Qin Jin mengejek. Jia Jiaoji menjadi linglung, lalu tersenyum, sepatuku agak kotor, tolong bantu aku. Qin Jin tertawa. Jia Jiaoji menatap noda hitam kecil di salah satu sepatu Qin Jin dan menahan perasaan jijik yang dirasakannya dan menjulurkan lidahnya. Wah! Tubuh Jia Jiaoji melayang sekali lagi dan mendarat dengan kuat di dinding. Matanya terbuka lebar, dan keempat anggota tubuhnya gemetar, tulang belakangnya jelas patah karena benturan, dan perlahan-lahan, napasnya terhenti. Pelacur, kamu tidak pantas menjilati sepatuku. Qin Jin menepuk salah satu sepatu kets putihnya dan berkata dengan dingin. Ekspresi Yu Wenyan dipenuhi ketakutan sekarang, dia benar-benar membunuh tunangannya sendiri. Qin Jin ini biadab sekali. Qin Jin mengetuk meja dan berkata pelan, pada saat ini, dua orang akan masuk ke ruangan ini. Benar saja, tepat setelah Qin Jin selesai berbicara, dua orang masuk ke ruangan, satu tua dan satu muda. Pemuda itu sangat berkelas, dan lelaki tua itu mengenakan setelan tunik Cina, sehingga memberi kesan kepada orang lain bahwa dia adalah seorang ahli. Keduanya melangkah memasuki ruangan dan menyapu seluruh ruangan dengan pandangan mata mereka. Ekspresi mereka sama sekali tidak menampakkan sedikit pun rasa heran. Qin Jin berdiri, Tuan Muda Bai. Kau mengenalku? Bai Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Qin Jin tertawa. Saat itu,
Kedua orang ini berdiri di samping dan tidak melakukan apapun saat mereka melihatku diinjak-injak sampai mati. Orang tua di sampingnya menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Bai, orang ini bukan orang biasa, saya sarankan kamu tonton saja dulu dan jangan melakukan apa-apa." Baiki sedikit mengernyitkan alisnya, namun, dia mempercayai keputusan lelaki tua itu. Dengan senyum tipis, Baiki berkata, "Saya harap semua orang bersenang-senang." Setelah selesai berbicara, dia dan lelaki tua itu keluar dari ruangan. Qin Jin tertawa pelan, "Dulu juga seperti ini, tetapi kali ini akulah yang menang. Maafkan aku karena terus terang, tapi kalian semua di sini adalah sampah 2/2. Tuan Muda Bai, bawa aku keluar bersamamu." Yu Wenyan segera berteriak dan berlari menghampiri. Sayangnya, pintunya terkunci, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pintunya tidak bisa dibuka. "Kamu Wenyan, tidak usah berteriak-teriak lagi, meskipun kamu berteriak sampai tenggorokanmu patah, tidak akan ada yang menanggapimu," kata Qin Jin dengan tenang. Yu Wenyan berteriak dengan suara berat, "Qin Jin, beraninya kau membunuhku. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Di dalam keluargamu, kamu punya banyak saudara kandung, kalau kamu meninggal, aku rasa mereka akan sangat senang. Namun, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup," kata Qin Jin dengan nada mengejek. "Apa, antara kau dan Han Kaiji, hanya satu dari kalian yang bisa hidup. Saat dia masih pingsan, sebaiknya kau manfaatkan kesempatan itu dan segera bunuh dia, lagi pula, ukuran tubuhnya lebih besar dari ukuran tubuhmu. Kalau tidak, nanti saat dia bangun, kemungkinan besar kau yang akan mati." Yu Wenyan menatap Han Kaiji yang pingsan dan terbaring di tanah dengan tatapan yang rumit. Yang mengejutkannya, Han Kaiji yang berbaring di atas tubuh Fang Qian bergerak sedikit. Hal ini membuat Yu Wenyan terkejut. Han Kaiji ini dulu pernah belajar bela diri campuran. Kalau dia bangun, kurasa aku juga akan seperti Fang Qian dan diinjak-injak sampai mati olehnya. Aku tidak punya pilihan selain menyerang lebih dulu selagi aku punya kesempatan. Maafkan aku, Han Kaiji. Terlihat, Yu Wenyan mengambil botol anggur yang ada di atas meja dan berjalan ke sisi Han Kaiji. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menghantamkan botol anggur itu ke kepala Han Kaiji. Wah, setelah sebotol anggur merah yang mahal itu menghantam bagian belakang kepala Han Kaiji, botol anggur itu pun langsung pecah dan anggur merah itu membasahi Han Kaiji dan Fang Qian yang sudah mati hingga menjadi merah sepenuhnya, membuat mereka berdua tampak sangat menakutkan. Yu Wenyan mengira setelah melakukan itu, Han Kaiji pasti sudah mati, tetapi siapa tahu, jari Han Kaiji masih bergerak sedikit. Melihat itu, Yu Wenyan mengambil sepotong kaca tajam dan langsung menusukkannya ke bagian belakang kepala Han Kaiji. Anggur merah dan darah bercampur menjadi satu, dan saat ini, sepertinya Han Kaiji dan Fang Qian telah menyatu menjadi satu. Tang Wei sudah pingsan. Selama ini, dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam. Shen Miao Miao benar-benar ingin pingsan, tetapi dia tidak bisa pingsan. Qi Suewen mengernyitkan alisnya, "Kekuatanku sama sekali tidak sebanding dengan Qin Jin ini, aku harus memikirkan cara untuk pergi." "Qin Jin, aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, bolehkah aku pergi?" Qi Suewen mencoba bertanya. Qin Jin berpikir sejenak. Terhadap orang yang tiba-tiba muncul di sini, aku tidak punya dendam padanya, paling-paling aku hanya penasaran mengapa dia muncul di sini. Lagi pula, alasan aku di sini adalah untuk membalas dendam pada orang-orang yang membunuhku. "Tentu saja, kamu bisa pergi," kata Qin Jin lemah. Qi Suewen segera menghela napas lega. Melihat Tang Wei, dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak berdaya untuk membela diri saat ini, aku tidak dapat menyelamatkannya." Shen Miao Miao segera menatap Qi Suewen dengan memohon, seolah berkata, "Tolong bawa aku keluar dari tempat ini bersamamu." Qin Jin tertawa, "Jangan membuatku berubah pikiran." Qi Suewen terkejut, dan tanpa berpikir panjang, dia langsung meninggalkan tempat itu. "Orang ini sangat kuat, aku harus terus melahapnya agar aku bisa menjamin keselamatanku sendiri." Selain Tang Wei yang pingsan, masih ada 4 orang yang masih hidup di ruangan ini, sedangkan sisanya sudah meninggal semua. Bau darah yang kuat tidak mampu dihempaskan oleh AC. Oh, benar, masih ada 1 orang lagi yang masih hidup di sini, Li Bai yang pingsan. Wei Chang sangat menyukai bau ini.
Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Kekejaman orang ini cukup mengagumkan, tetapi sayangnya, dia salah bicara. Qin Jin, kamu dan aku adalah orang asing, bolehkah aku pergi juga? Shen Miao Miao berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia masih mengucapkannya dengan gemetar. Qin Jin berkata dengan lemah, apakah kamu yakin bahwa kita adalah orang asing? Ya, hari ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu. Qin Jin tertawa. Memang ini pertama kalinya. Namun, gambaran itu masih terbayang di benakku, saat orang-orang kaya itu mempermainkan harga diriku, dan bahkan menginjak-injak tubuhku, di bawah pengaruh mereka, Shen Miao Miao ini juga menginjak-injak tubuhku. Aku masih ingat ekspresinya saat itu setelah dia menginjak-injak tubuhku, ekspresinya gugup namun bersemangat di saat yang sama. Qin Jin menghela napas, aturan lama, di antara kalian berdua, hanya satu yang bisa hidup. Baik Yuan maupun Shen Miao Miao sangat terkejut saat mereka berdua saling memandang. Shen Miao Miao dapat melihat keinginan untuk hidup dari tatapan Yuan, dan diam-diam, dia mengambil garpu yang ada di atas meja dengan salah satu tangannya. 79 hasil dari kegagalan dalam bertindak keren setengah. Yuan tampaknya telah kehilangan akal sehatnya karena membunuh. Darah Han Keiji masih ada di wajah Yuan, dan tatapan Han Keiji dipenuhi dengan kegilaan. Yuan berjalan menuju Shen Miao Miao, dan Shen Miao Miao sangat takut, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya merasa takut dan yang bisa dia lakukan saat ini adalah mengerahkan seluruh kemampuannya. Mengangkat kakinya, Shen Miao Miao menendang ke arah selangkangan Yuan, dan garpu yang ada di tangan kanannya dengan cepat menusuk ke arah leher Yuan. Arteri utama Yuan langsung tertusuk oleh garpu tersebut, dan ketika Shen Miao Miao mencabut garpu tersebut, darah menyembur keluar dari leher Yuan seperti air mancur. Yuan memegangi lehernya dengan tak percaya dan mengulurkan tangannya, ingin meraih Shen Miao Miao, tetapi itu sama sekali tidak berguna sekarang. Dia terlalu meremehkan wanita, kekuatan yang bisa dikeluarkan seseorang ketika mereka menghadapi kematian tidak terbayangkan, bahkan jika orang itu adalah seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam, ketika menghadapi kematian, wanita itu bahkan dapat berubah menjadi dewa kematian. Shen Miao Miao, siapa sangka ya? Qin Jin mengungkapkan bahwa dia merasa sangat tidak terduga dengan hasil tersebut dan bertepuk tangan sambil tertawa. Shen Miao Miao menarik napas dalam-dalam saat dia meletakkan garpu berdarah itu dan berkata dengan suara yang dalam, bolehkah aku pergi sekarang? Masih ada orang pingsan lain di sini. Qin Jin melangkah ke punggung Li Ba. Napas Shen Miao Miao menjadi cepat saat dia mengambil garpu itu lagi. Setelah melihat Qin Jin, dia berjalan ke arah Li Ba dan dengan metode yang sama, dia menusukkan garpu itu ke artileri utama Li Ba. Ini seharusnya sudah beres. Shen Miao Miao sebenarnya ingin sekali berteriak keras, tetapi dia tahu bahwa pria ini sangat buas. Aku tidak bisa menangis, bahkan jika aku ingin menangis, setidaknya aku harus keluar dari pintu ini terlebih dahulu. Tentu saja, Qin Jin tersenyum lembut. Shen Miao Miao menghela napas lega. Aku tidak akan pernah datang ke clubhouse kelas 1 ini lagi, bahkan tidak peduli ketika hal semacam ini terjadi di clubhouse mereka. Membuka pintu, Shen Miao Miao menghirup udara segar dan merasa seperti dia datang untuk hidup. Tiba-tiba, Shen Miao Miao membuka matanya lebar-lebar sambil menoleh dengan wajah tidak percaya dan menatap ke arah Qin Jin yang sedang menyeringai. Maaf, aku menggertakmu. Qin Jin menghancurkan jantung Shen Miao Miao dengan telapak tangannya. Ini mungkin cara paling tidak menyakitkan untuk mati. Setelah membuang mayat itu ke satu sisi, Qin Jin menutup pintu. Semua orang yang terkait dengan kematianku semuanya telah meninggal. Tidak, salah. Masih ada tuan muda bayi dan lelaki tua itu. Untuk saat ini, aku akan membiarkan mereka hidup sedikit lebih lama. Sekarang, aku harus menyelesaikan masalah yang ada di hadapanku terlebih dahulu. Wei Chang sangat menyukai pemandangan seperti ini. Namun, di mata Qin Jin, Wei Chang benar-benar seperti seorang paman tua yang ketakutan setengah mati. Namun, wanita yang dipeluknya adalah wanitaku. Untuk ini, lelaki tua ini tidak bisa dimaafkan. Dia milikku, kata Qin Jin dengan suara berat. Sambil memeluk Tang Wei yang pingsan, Wei Chang dengan lembut membelai rambut Tang Wei yang lembut dan halus dan berkata sambil tersenyum tipis, sekarang dia milikku. Haha, setelah kamu menjadi seperti mereka, dia akan menjadi milikku.
Manusia, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Wei Chang terkadang sangat mengagumi kepercayaan diri yang dimiliki beberapa manusia. Apakah dia merasa sangat tangguh setelah membunuh serangga-serangga itu? Qin Jin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, siapa yang memberiku kepercayaan diri? Aku punya kepercayaan diri karena aku dipanggil Qin Jin. Kepulanganku akan membawa badai dan hujan lebat, dan dunia ini akan gemetar karenaku. Musuh-musuhku hanya cocok untuk bersembunyi di sudut dan gemetar ketakutan, wanita-wanitaku akan melayaniku di bawah tubuhku, dan kau akan menjadi seperti mereka, berubah menjadi mayat. Kau mencuri kalimat yang hendak kukatakan. Wei Chang sangat marah. Aku belum pernah melihat manusia yang begitu sombong sebelumnya. Jika mengingat kembali masa lalu, ketika Yang Mulia dan aku disingkirkan oleh sekelompok manusia itu dan dibangkitkan di planet ini, kami benar-benar memiliki kemampuan untuk kembali dan membunuh manusia-manusia itu. Akan tetapi, kami tidak melakukan hal itu, dan kami tidak pula berpikir untuk menaklukkan manusia-manusia itu hanya karena kekuatan kami yang bertambah, dan kami juga tidak mengucapkan kata-kata seperti ingin menaklukkan atau ingin membalas dendam kepada siapapun, karena jika kami mengucapkan kata-kata seperti itu akan membuat kami terlihat sangat hina dan menjatuhkan kelas kami. Dan manusia ini malah terus-menerus berkata bahwa dia ingin membalas dendam ini dan itu, dia sama sekali tidak mampu mencapai kondisi mental yang mulia, dan sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan bisa menjadi ahli yang kuat. Hasil dari kegagalan dalam bertindak keren 2/2. Merebut dialogmu. Paman, apakah kamu ketakutan sampai-sampai kamu menjadi bodoh? Wei Chang tertawa pelan sambil mengulurkan tangannya dengan santai dan mengangkat telapak tangannya ke atas, lalu membentuk jari-jarinya menjadi cakar. Manusia, kamu sudah bertindak cukup baik hari ini, tapi kesalahanmu adalah, kamu berani bertindak keren di hadapanku. Kamu, Qin Jin merasakan aura berbahaya dan segera ingin membalas, tetapi, tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Pusaran air berwarna hitam membeku di depan telapak tangan Wei Chang, dan pusaran air hitam itu tampak seperti sedang menyedot sesuatu. Ketika pusaran air hitam itu muncul, Qin Jin merasa ada sesuatu yang akan terpisah dari tubuhnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Wei Chang tetap tersenyum dan menyatakan dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Berani menghina Yang Mulia sebagai sampah, nasibmu sudah ditentukan. Membunuh orang bukan salahmu, salahmu adalah tidak bisa mengendalikan mulutmu dengan baik dan mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya kau ucapkan. Saat kau bersikap tenang, kau harus tahu batasmu, saat kau gagal bersikap tenang, kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Di dalam kegelapan yang tak berujung, bertobatlah atas kegagalanmu dalam bersikap tenang. Setelah selesai berbicara, Wei Chang menggenggam kelima jarinya. Dapat dilihat, roh primordial Qin Jin ditarik keluar secara paksa dari tubuhnya sendiri. Inilah yang sebenarnya terjadi ketika menjadi sangat kuat. Tubuh jasmani Qin Jin terlihat menjadi lamban, sementara roh primordialnya berteriak dengan gila, siapakah kamu, mengapa kamu mengurung roh primordialku? Aku adalah salah satu dari 7 dosa yang berada di bawah perintah Yang Mulia, monster rakus, atau kau juga bisa memanggilku Wei Chang. Mengenai mengapa aku mengurung roh purbamu, tentu saja karena aku bermaksud untuk memurnikan roh purbamu. Tubuh Xiao Tang lemah, roh purba milikmu ini bisa dianggap sebagai tamparan kecil untuk dimakannya. Dan aku bahkan masih khawatir tentang di mana menemukan sesuatu untuk memperkuat tubuhnya. Tidak, aku Qin Jin. Akulah orang yang kembali dari dunia kultivasi, orang yang akan membuat dunia ini gemetar di bawah kakinya. Qin Jin berteriak dengan gila, tidak mau mempercayai kenyataan di depan matanya, namun kenyataan itu memang benar-benar kenyataan. Aku sudah tahu kesalahanku, aku tidak menginginkan wanita ini lagi, selama kau tidak memurnikan roh purbaku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bahkan akan menjilati sepatumu. Tolong. Qin Jin tahu akibat dari pemurnian roh purba. Jika roh purbaku dimurnikan, aku akan menghilang selamanya, dan semua usahaku akan sia-sia. Kenapa aku tidak pergi setelah aku membalas dendam tadi? Kenapa? Jika aku pergi, ini tidak akan terjadi. Kenapa aku tidak pergi? Kenapa aku bernafsu pada kecantikan? Apa yang dikatakan Tuan itu benar, kecantikan adalah racun. Wei Chang tertawa, menjilati sepatuku. Apakah kamu tahu cara menjilati koin? Sepertinya kau tidak tahu bagaimana caranya. Kabut hitam yang ada di dalam pusaran air itu langsung menjadi lebih pekat. Dan setelah melihat lebih dekat,
itu sama sekali bukan kabut hitam, itu adalah api neraka. Tidak, tidak, aku bisa belajar. Tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak ingin mati. Akulah pemeran utama. Suara Qin Jin menghilang dari dalam api neraka, dan hanya dalam semenit, roh primitif Qin Jin dimurnikan oleh api neraka, dan mutiara berwarna hitam terlihat mengambang di telapak tangan Wei Chang. Setelah menelan mutiara itu, Tang Wei akan bisa memperoleh kekuatan kultivasi Qin Jin. Wei Chang melambaikan tangannya, dan Tang Wei yang pingsan menelan mutiara hitam itu. Setelah itu, Wei Chang menggendong Tang Wei dan bersiap untuk pergi. Melihat Qin Jin yang tak berjiwa, dan lantai yang dipenuhi mayat, Wei Chang mengeluarkan ponselnya. Halo, apakah ini nomor 110? Pembunuhan massal terjadi di gedung klub kelas 1. Setelah menutup telepon, Wei Chang menghela napas. Sebagai warga negara yang taat hukum, saat melihat kejadian seperti ini, seseorang tidak bisa hanya berdiri di satu sisi dan menonton tanpa melakukan apapun, mereka harus segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi 110. Sambil menggendong Tang Wei, Wei Chang meninggalkan gedung klub kelas 1. Di dalam kantor bos clubhouse kelas 1, dengan alisnya berkerut erat, Bai Qi menatap kamera pengintai. Tuan Muda Bai, sepertinya orang ini menghisap sesuatu dari tubuh Qin Jin. Bai Qi tetap diam, dan setelah berpikir sejenak, apa yang dikatakan kakak perempuan dan kakak iparku? Maksud nona muda adalah tidak melakukan apapun untuk saat ini dan hanya menonton dalam diam. Bai Qi menghela napas dan berkata, bar kecil ini benar-benar mampu membuat kakak perempuan takut, dan bahkan membuat kakak ipar membayar sejumlah uang yang sangat besar. Siapa sebenarnya orang-orang itu? 80 seseorang bisa berubah tergantung dengan siapa orang itu tinggal di dekatnya hingga setengah. Tadi malam, nona muda memerintahkan saya untuk menyelidiki bar tersebut. Nama pria ini adalah Wei Chang, dia adalah kapten penjaga keamanan bar rekreasi, dan wanita yang ada dalam pelukannya hanyalah seorang pelayan yang bekerja di bar rekreasi. Bos bar rekreasi adalah seorang pria bernama Yehua, yang juga merupakan pria yang memenangkan 50 miliar dari saudara iparmu. Pertama kali mereka muncul adalah 5 tahun yang lalu. Dan pada saat itu, mereka telah menghubungi Wu Ye sebelumnya. Namun, setelah itu, mereka hanya menjalankan bar mereka dengan damai, sampai King Ya dari keluarga King muncul di bar sebulan yang lalu. Baiku bingung, King Ya, apa maksudmu? Penyelidikan masih berlangsung, tetapi kesimpulan awal yang kami miliki adalah, King Ya dan bos bar tersebut menjalin hubungan bersama, dan beberapa hari yang lalu, King Ya pindah ke Leisure Bar untuk menginap. Tentu saja, adik perempuannya, King Yutong, juga pindah bersamanya. King Yutong, apakah kamu berbicara tentang aktris terbaik itu? Bai Qi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sepertinya Bai Qi juga tertarik pada King Yutong yang terkenal itu. Bagaimanapun, Bai Qi masih muda, bagaimana mungkin dia bisa menahan godaan King Yutong? Apakah kamu punya informasi lain tentang mereka? Misalnya, kekuatan apa yang mendukung mereka? Tanya Bai Qi. Kenyataannya, setelah berbicara begitu banyak, tidak ada yang berguna sama sekali. Saat ini, kami masih belum tahu tentang itu. Namun, kami tahu bahwa, saat ini, persahabatan antara bos Leisure Bar, Yehua, dan Jiu Ye cukup baik. Bai Qi mengusap dahinya dan melihat monitor pengawas kemarin. Jiu Ye memang karakter yang tangguh, dia adalah perwujudan dari apa artinya menjadi rubah tua yang nakal. Jangan lihat dia hanya tinggal di kota kecil seperti kota Longan, pada kenyataannya, tangannya telah lama meliput seluruh negeri. Orang tua itu tertawa pelan, betapapun hebatnya Jiu Ye, dia juga tidak akan bisa setara dengan nona muda. Tentu saja, siapa kakak perempuanku? Dia adalah wanita yang memiliki gelar wanita tercantik di utara. Meskipun kakak iparku itu agak ceroboh, tetapi secara keseluruhan, dia masih bisa dihitung sebagai sosok yang cocok untuk kakak perempuanku. Lagi pula, kakak iparku itu tidak seperti pria lain yang memiliki banyak istri dan banyak selir. Bai Qi bergumam sementara lelaki tua itu tertawa pelan dan tetap diam. Namun, aku rasa saudara iparku ini juga tidak akan punya nyali untuk mencari wanita lain. Bai Qi menambahkan. Apa yang dikatakan tuan muda itu benar. Orang tua itu tertawa santai. Bai Qi membersihkan debu di celananya. Oh tua, ayo kita pergi ke kota Zijin. Aku masih ingin bertanya langsung pada kakak perempuanku tentang bar itu. Baiklah,
saya akan pergi dan menyiapkan pesawatnya sekarang. Baiki yang baru saja hendak keluar pintu tiba-tiba berhenti dan menoleh, lalu bertanya, Pak Tuao, menurutmu, apakah keluarga Xiao akan membayar uang itu? Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang Xiao Yi, tapi kukira semua wanitanya pasti akan memilih untuk tidak membayar. Lalu, apakah menurutmu bos Leisure Bar akan pergi dan menagih uang jika keluarga Xiao memilih untuk tidak membayar? Tentang itu, aku benar-benar tidak tahu. Oh tua, kau benar-benar tahu cara bertele-tele. Ayo kita pergi ke kota Zijin dan tunggu dan lihat apa yang akan terjadi. Aku punya firasat akan ada pertunjukan bagus untuk kita tonton segera. Aku sudah lama tidak menyukai Xiao Yi itu. Dulu, Xiao Yi ini bahkan mencoba mengejar kakak perempuanku ketika dia sudah punya beberapa istri. Selain itu, Xiao Yi ini selalu suka bersikap keren. Hampir semua orang di lingkungan sosial memanggilnya raja bersikap keren Xiao Yi. Baiki berkata dengan nada meremehkan. Orang tua itu mengikuti di belakang dan tetap diam sambil mendengarkan keluhan tuan mudanya. Saya sangat berharap bos Leisure Bar dapat bersikap tenang dan membiarkan raja yang sok keren ini tahu bahwa di balik gunung yang tinggi ada gunung yang lebih tinggi lagi. Tuan muda, kekuatan Xiao Yi tidak biasa, kekuatannya setara dengan kepala keluarga lainnya. Jika Xiao Yi tidak diserang secara tiba-tiba, akan sangat sulit bagi Xiao Yi untuk berada dalam posisi yang buruk. Baiki menghela napas. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang itu, jika bukan karena kekuatan Xiao Yi, kakak perempuanku pasti sudah lama menghancurkan keluarga Xiao. Di sisi lain, sambil menggendong Tang Wei yang pingsan, Wei Chang datang ke sebuah kedai kopi. Wei Chang menarik perhatian banyak orang, dan bahkan beberapa pria siap bertindak sebagai pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Wei Chang memesan secangkir kopi es dan diam-diam menunggu Tang Wei bangun. Kudengar Laigu membunuh 3 binatang buas beberapa waktu lalu, dan dia bahkan diam-diam mengambil sepotong daging bangau emas yang halus. Aku harus mencari Laigu suatu hari nanti dan memintanya untuk membantuku mencuri sepotong daging juga. Paman Wei, Tang Wei terlihat membuka matanya yang indah sedikit. Namun, dalam sepersekian detik ketika Tang Wei membuka matanya, terlihat bahwa pupil matanya berwarna hitam pekat, seperti pusaran air hitam yang membeku di dalam tubuh Wei Chang. Wei Chang melihatnya dan merasa itu tidak buruk. Sudah bangun. Paman Wei, bukankah kita menghadiri jamuan makan? Mengapa kita tiba-tiba ada di sini? Tang Wei mengusap dahinya, sepertinya dia sudah lupa dengan apa yang baru saja terjadi, amnesia selektif. Wei Chang tersenyum, oh, kamu mabuk, jadi aku menggendongmu dan meninggalkan perjamuan. Begitukah? Pasti aku terlihat sangat jelek, kan? Wei Chang dengan lembut mengusap dagu Tang Wei, tentu saja tidak. Tang Wei merasa malu sekali, Paman Wei memang tahu bagaimana cara menggerahkan. Tang Wei yang pemalu menundukkan kepalanya dan merapikan rambutnya, tidak berani menatap Wei Chang secara langsung. Namun, kakinya yang gemetar karena gugup menyebabkan retakan muncul di lantai, dan saat ini, retakan itu masih melebar. Seseorang bisa berubah tergantung dengan siapa orang itu tinggal di dekatnya 2/2. Leisure Bar, lantai 2, kamar King Yutong. Yehua, berikan aku aumnya. Yutong, berikan aku M249. King Yutong berkata dengan ekspresi tidak suka di wajahnya, siapa dia? Yehua, tidak tahu. King Ya mendengus penuh kasih, cepat berikan padaku, kalian berdua bajingan, selalu saja merampas barang-barangku. Aku belum pernah melihat airdrop yang berisi barang rampasan. Yehua berkata dengan lemah, salahkan jarimu yang lambat. King Yutong tertegun sejenak, lalu mengusap bahu Yehua, kakak ipar, kecepatan jarimu tidak buruk, bagaimana kamu melatih jarimu? Kakak perempuanmu. Yehua menatap King Ya. Mata indah King Yutong terbuka lebar, selera kalian berdua terlalu keras, kalian berdua terlalu mesum, aku ingin menjauh dari kalian berdua. King Ya berteriak dengan suara berat, Yehua. Jangan biarkan anak kecil itu tersesat. Sudut mulut Yehua terangkat sedikit saat dia menepuk kepala kakak iparnya. Anak kecil, patuhilah dan dengarkan kata-kata kakakmu. Aku akan mendengarkan kata-kata kakak ipar. King Yutong mengepalkan kedua tangannya dan meletakkan tinjunya di bawah dagu sambil membuka matanya lebar-lebar dan mencibirkan mulut kecilnya, terlihat sangat imut. King Ya tidak tahan lagi melihatnya, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala King Yutong. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan?
King Yutong mengusap kepalanya dan berkata dengan nada kesal, berniat membiarkan kakak iparnya menjadi hakim untuknya. Ye Hua menggelengkan kepalanya, King Ya, Yutong sudah cukup bodoh, jangan pukul dia lagi. Kakak ipar, kamu, King Ya menganggukkan kepalanya, memang benar. Kalian berdua bersekongkol dan menindas gadis kecil yang kesepian sepertiku. Keponakanku tersayang, kapan kau akan keluar, sehingga aku setidaknya bisa memiliki seorang teman untuk menderita bersamaku. Kamu Hua, King Ya. Tepat ketika mereka bertiga sedang sibuk bermain-main, sebuah granat tiba-tiba menerobos jendela dan masuk ke dalam rumah. Sebelum granat itu mendarat di lantai, granat itu meledak di udara dan Ye Hua beserta istri dan saudara iparnya tewas. Ye Hua, ini semua salahmu. Kakak ipar, ini semua salahmu. Ye Hua melepaskan tikus itu dan berkata dengan lemah, apa yang kalian berdua ingin makan untuk makan siang? Ye Hua, kamu mencoba mengalihkan topik lagi. Kakak ipar, bagaimana bisa kamu seperti ini? Bagaimana kalau makan masakan Sichuan? Atau masakan Hunan? Sebenarnya, aku ingin makan sayap ayam panggang sekarang. King Ya berdiri dan meregangkan tubuhnya, lekuk tubuhnya yang sempurna itu langsung membuat orang lain tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ye Hua ingin mengungkapkan bahwa ia sudah terbiasa melihatnya, sementara King Yutong ingin mengungkapkan bahwa lekuk tubuhnya sendiri jauh lebih baik. Ayo pesan makanan, aku tidak mau keluar, di luar panas sekali. King Ya dengan santai mengeluarkan ponselnya dan bersiap memesan makanan melalui aplikasi pesan antar makanan. King Yutong cukup tercengang, kakak, dulu kamu tidak seperti ini, tidak mungkin kamu menjadi malas setelah hamilkan. Aku belajar dari kakak iparmu. King Ya menatap tajam ke arah Ye Hua. Aku merasa, semakin lama aku bersama orang ini, semakin aku tidak ingin melakukan apapun. Harus diketahui bahwa, di masa lalu, aku sebenarnya seorang yang gila kerja. Selanjutnya bab 81 tidak bisa bertahan lebih dari 1,5 menit.